Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4122, Keluarga Seng. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tidak perlu dikelilingi oleh sekelompok orang yang ingin tahu kemanapun dia pergi. Tidak perlu ditukar. Itu bukan mantra yang sangat berharga, jadi aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Seng Qiao mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Terima kasih. Lu Ming tidak bersikap sopan. Dia mengambil jimat giok dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Dia sudah tahu isi jimat giok itu. Itu memang teknik rahasia biasa. Teknik rahasia ini tidak dimaksudkan untuk mengubah auranya, tetapi untuk menyamarkan dirinya. Dia dapat menggunakan kekuatan eksternal dunia ini untuk menutupi tubuhnya dan menyamarkan dirinya sampai batas tertentu. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya akan sulit mengetahuinya tanpa pengamatan yang cermat. Bahkan jika kultivasinya lebih tinggi darinya, itu tidak jauh lebih tinggi. Jika seseorang tidak mengamati dengan saksama, tidak akan mudah untuk mengetahuinya. Namun, begitu dia bergerak, auranya akan meledak dan penyamarannya tidak akan berguna. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lu Ming segera mulai memahaminya. Hanya dalam waktu 1 jam, Lu Ming berhasil memahaminya. Ia mengaktifkan keterampilan rahasia itu dan gelombang energi di ruang angkasa segera ditarik olehnya. Gelombang energi itu menutupi tubuhnya dan menyembunyikan aura aslinya. Dia berhasil mengembangkan sejenis sihir dengan sangat cepat. Kecepatan macam apa ini? Seng Qiao, si kera putih raksasa, dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan kaget. Mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat berhasil membudidayakan suatu jenis sihir dengan begitu cepat. Meskipun itu hanya mantra tingkat rendah. Tentu saja, mereka tidak tahu betapa mengerikannya kemampuan pemahaman Lu Ming sekarang. Dia tidak tahu berapa banyak keterampilan rahasia yang telah dikembangkan Lu Ming. Ada 5.000 jenis keterampilan rahasia biasa dan keterampilan rahasia kuno lainnya. Bagi Lu Ming, mengembangkan keterampilan rahasia biasa adalah hal yang mudah. Terlalu cepat baginya untuk memulainya. Dia bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Tentu saja, masih butuh waktu baginya untuk mengolahnya hingga sempurna. Ayo pergi, kata Lu Ming. Pada saat ini, Seng Qiao dan yang lainnya tampaknya terbangun dari mimpi dan bereaksi. Setelah itu, mereka tidak melanjutkan kereruntuhan lainnya, melainkan bersama-sama menuju ke kota Siwu. Kota Siwu dianggap sebagai kota terkemuka di wilayah kuil penyihir kuno. Hanya ada 13 kota terkemuka seperti itu di seluruh kuil Dewi Penyihir kuno. Kota Siwu sangat makmur. Banyak sekali makhluk hidup yang tinggal di sana, dan orang-orang berjalan ke sana kemari di jalan-jalan. Namun, Lu Ming menyadari bahwa hanya ada sedikit orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Dia berkeliling jalan beberapa kali dan hanya menemukan beberapa orang. Terlebih lagi, beberapa orang dengan tingkat kultivasi tinggi itu tidak akan menatapnya, sehingga mereka tidak akan dengan mudah mengetahui bahwa dia bukan berasal dari dunia kuno, melainkan dari dunia luar. Adapun para ahli tirk surgawi, mereka bahkan lebih langka. Misalnya, kera putih raksasa sudah menjadi salah satu pakar top di kota Siwu. Keluarga Seng adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Siwu. Mereka sangat berkuasa dan menempati wilayah yang luas dengan banyak istana. Lu Ming memberitahu Seng Qiao agar tidak mengumumkannya ke publik. Oleh karena itu, ketika mereka tiba di kediaman Seng Qiao menyiapkan halaman untuk Lu Ming. Halaman itu sangat tenang dan tidak ada yang akan mengganggunya. Lu Ming tinggal di sana sementara. Di sebuah ruang rahasia di keluarga Seng, beberapa tokoh tua tengah mendiskusikan sesuatu. Salah satunya adalah kera putih raksasa. 7 orang lainnya merupakan petinggi keluarga Seng, dan salah satunya merupakan kepala keluarga, kakek Seng Qiao. Sisanya adalah tetua agung keluarga Seng dan mereka semua adalah ahli tirk surgawi. Apa? Seseorang dari dunia luar. Setelah mendengar laporan si kera putih, yang lainnya semua terkejut. Benar, Nona telah mengundang orang itu ke keluarga kami. Dia tinggal di halaman barat. Kata si kera putih. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka. Legenda itu benar. Memang ada dunia yang lebih besar di luar dunia kita. Salah satu tetua agung mendesah. Ceritakan kepada kami tentang proses pertemuan Anda dengan orang luar. Kata kepala keluarga Seng.
Kera putih raksasa menjelaskan pertemuannya dengan Lu Ming dan tujuannya datang ke dunia ini. Maksudmu dia hanya berada di alam kaisar surgawi tingkat ketujuh, tapi kekuatan tempurnya berada di atasmu. Kepala keluarga Seng dan yang lainnya bahkan lebih tercengang, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tahu dengan jelas seberapa jauh alam kaisar surgawi tingkat ketujuh dari alam dewa tertinggi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang dapat melintasi jarak yang begitu jauh dan bertarung. Legenda mengatakan bahwa dunia luar berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada dunia kuno yang agung. Ada lebih banyak ahli, warisan yang lebih panjang, dan lebih banyak kesayangan surga. Tampaknya itu benar. Tidak pernah ada yang sehebat dia di dunia kuno kita. Jangankan dekat dengannya, kekuatannya bahkan tidak setengahnya. Dunia luar benar-benar mengerikan. Kepala keluarga Seng mendesah. Tuan, sudah bertahun-tahun berlalu dan tidak ada seorang pun dari dunia luar yang datang. Saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bagi mereka untuk datang tiba-tiba. Sekarang nona muda telah mengundang mereka ke keluarga Seng, saya tidak yakin. Saya butuh Anda untuk membuat keputusan. Kata si kera putih. Nenek moyang dunia luar dan dunia kuno yang agung memang memiliki permusuhan yang besar. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan permusuhan itu telah lama sirna. Terlebih lagi, pihak lain tampaknya datang untuk melakukan sihir. Saya rasa kita tidak perlu membuat keributan besar. Tidak lama kemudian, utusan dari kuil Dewi Penyihir akan turun ke kota Siwu dan memberikan teknik sihir baru. Setelah upacara selesai, kami akan melaporkan situasi dunia luar ke kuil Dewi Penyihir dan biarkan mereka yang mengambil keputusan. Kata kepala keluarga Seng. Sang patriark benar. Yang lainnya mengangguk setuju. Tentu saja, ada alasan lain mengapa mereka tidak berani bertindak gegabah. Lu Ming sangat kuat. Menurut apa yang dikatakan si kera putih raksasa, kekuatan tempur Lu Ming sendiri mampu sedikit menekan si kera putih. Namun, Lu Ming masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Menurut kera putih raksasa itu, senjata Lu Ming sangat kuat. Jika dia menggunakannya, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Senjata pembunuh hebat yang sedang dibicarakannya tentu saja adalah mutiara angin ganas. Pada periode waktu berikutnya, Lu Ming menjalani kehidupan yang riang. Seng Qiao datang mencarinya setiap hari dan bertanya kepadanya tentang situasi dunia luar. Lu Ming hanya bisa mengatakan beberapa hal dengan santai dan menjawab dengan beberapa hal. Untungnya, Lu Ming telah melihat banyak hal di sepanjang jalan. Dia dengan santai menyebutkan beberapa di antaranya dan Seng Qiao merasa iri dan ingin mendengarnya. Awalnya, Lu Ming ingin melihat apakah dia bisa membeli beberapa teknik rahasia di kota Siwu. Namun, dia segera mengetahui bahwa ilmu sihir adalah hal yang tabu di dunia kuno dan tidak dapat dijual. Akan sangat berbahaya jika kuil Dewi Penyihir mengetahuinya. Seng Qiao telah melanggar tabu dengan memberikan Lu Ming keterampilan rahasia untuk menyembunyikan auranya. Saat itu, kera putih raksasa ingin menghentikannya. Namun, teknik rahasia ini hanyalah teknik rahasia tingkat rendah. Tidak penting dan tidak memiliki banyak pengaruh, jadi kera putih raksasa itu akhirnya tidak menghentikannya. Tentu saja, jika itu adalah teknik rahasia lainnya yang berguna, bahkan jika Seng Qiao sangat berani, dia tidak akan berani mengajarkannya. Pengajaran ilmu rahasia atau ilmu sihir harus disetujui oleh kuil Dewi Penyihir. Bab 4123 Warisan Sihir. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera tiba saatnya utusan kuil penyihir kuno turun. Hari ini adalah waktu yang paling ramai di kota Siwu. Plaza pusat kota Siwu dipenuhi orang dan sangat ramai. 3 patriark kota Siwu duduk di 3 area berbeda. Namun, ada ruang kosong di tengah yang tersisa untuk utusan istana penyihir. Semua orang menunggu dalam diam. Setelah sekitar 2 jam, tiba-tiba, sebuah pusaran muncul di langit di kejauhan. Pusaran itu dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan, dan kemudian, sosok-sosok tiba-tiba muncul. Total ada 8 tokoh yang usianya berbeda-beda, ada yang tua dan ada yang muda. Mereka semua berpakaian dengan warna-warna yang berbeda, namun masing-masing dari mereka memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajah mereka, seolah-olah mereka memandang rendah orang-orang biasa. Utusan itu sudah datang, cepat pergi dan sambut dia. Ayo cepat. 3 orang kuat dari 3 leluhur besar tidak berani melambat. Mereka dengan cepat terbang dan datang ke hadapan 8 orang itu. Keluarga Seng dari kota Siwu menyambut 8 utusan.
Wang Jia dari kota Siwu menyambut 8 utusan. Keluarga Niu dari kota Siwu menyambut 8 utusan. Para pakar dari 3 keluarga besar semuanya membungkuk hormat. Tidak perlu bersikap sopan begitu, 3 kepala klan. Seorang utusan tua dari Istana Dewa Penyihir melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Para utusan, silakan duduk." Kepala keluarga Seng berkata dengan cepat, "Tolong, tolong, tolong." Para leluhur dari 2 keluarga besar lainnya juga buru-buru berkata. Para pakar dari 3 keluarga besar menyambut 8 utusan dan berjalan menuju alun-alun inti, memperbolehkan mereka mengambil tempat duduk yang paling menarik perhatian. Setelah itu, seseorang segera membawakan anggur berkualitas dan makanan lezat, lalu mengundang ke-8 utusan itu ke sebuah pesta. Dan tentu saja ada orang yang akan menawarkan hadiah secara rahasia. Meskipun ke-8 utusan itu datang ke sini untuk mengajari mereka ilmu sihir, hal itu tidak menghentikan mereka untuk menerima beberapa manfaat dan bersenang-senang. Setelah 3 putaran minum, pesta akhirnya berakhir. Baiklah, mari kita mulai mengajarkan ilmu sihir. Biarkan anak-anak muda di kota Siwu datang dan melihat siapa yang memiliki ketertarikan dengan ilmu sihir. Kata utusan tua dari Istana Dewi Bertuah. Ya, para kepala keluarga dari 3 keluarga besar dengan cepat mengakui dan kemudian segera meneruskan perintah itu. Seketika sekelompok besar pemuda dan pemudi terbang dan berdiri di depan utusan Istana Dewa Bertuah. Ada para pemuda dari 3 klan besar dan juga para ahli muda dari pasukan langit lainnya di kota Siwu. Kali ini tujuan utamanya adalah mengajarkan teknik rahasia kepada kaum muda. Seng Qiao juga naik. Lu Ming duduk di bawah dan memperhatikan, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Sungguh ras yang aneh. Dari ras manakah para utusan Istana Penyihir ini? Lu Ming sangat penasaran. Itu karena dia tidak bisa membedakan ras dari 8 utusan dari kuil Dewi Penyihir. Meskipun mereka telah mengambil bentuk manusia, aura mereka sangat istimewa. Lu Ming belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ia merasa bahwa ke-8 utusan kuil Dewi Bertuah itu bukanlah makhluk hidup yang terbuat dari daging dan darah. Namun, itu tidak tampak seperti makhluk logam. Itu sangat aneh. Lu Ming mengamati dengan tenang. Pada saat ini, pertemuan untuk mengajarkan ilmu sihir telah dimulai. Utusan tua dari Istana Dewa Penyihir mengeluarkan sebuah patung. Kemudian, semua anak muda berlutut di depan patung itu dengan penuh hormat, wajah mereka penuh dengan kesalehan. Tiba-tiba, patung itu bersinar, dan bola cahaya seukuran mata naga terbang keluar dari dalam. Bola itu terbang ke arah salah satu pemuda dan menghilang di antara kedua alisnya. Pemuda itu sangat gembira dan membungkuk hormat kepada patung itu. Para ahli dari keluarga Niu juga tersenyum. Jelaslah bahwa pemuda itu berasal dari keluarga Niu dan telah memperoleh ilmu sihir. Namun, tentu saja ini bukan akhir. Segera setelah itu, beberapa bola cahaya terbang keluar dari patung itu. Bola-bola itu terbang ke arah beberapa anak muda dan terbang ke ruang di antara alis mereka, lalu menghilang. Jelaslah bahwa bola-bola cahaya itu adalah mantra, dan setiap bola cahaya mewakili sebuah mantra. Ini adalah jejak spiritual, Lu Ming bergumam. Setelah pengamatan yang cermat, ia menemukan bahwa bola-bola cahaya itu seperti tanda-tanda spiritual. Adalah masuk akal jika tanda spiritual mengandung teknik rahasia. Mengajarkannya sesederhana itu. Setelah itu, bola-bola cahaya terbang keluar dari patung itu. Pada akhirnya, ada total 108 bola cahaya, yang berarti ada 108 jenis sihir yang telah diwariskan. Namun, ada lebih dari 108 orang muda yang hadir. Tentu saja, ada banyak orang yang belum diajari ilmu sihir. Dan beberapa anak muda telah menerima lebih dari 1 jenis warisan ilmu sihir. Misalnya, Seng Qiao telah menerima 3 jenis ilmu sihir sendiri, yang membuat orang iri. Mereka yang tidak mendapatkannya merasa sangat kesal. Baiklah, warisan sihir sudah berakhir. Kita harus pergi. Utusan tua dari kuil Dewi Penyihir menyimpan patung itu dan mengumumkan berakhirnya upacara pengajaran sihir. Selamat tinggal, utusan. Di alun-alun itu langsung terdengar suara seperti tsunami. 8 utusan itu tidak berekspresi. Mereka menganggukkan kepala dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, utusan tua dari kuil Dewi Penyihir itu melirik Lu Ming sekilas. Kemudian, dia berbalik dan terus berjalan, menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata. Apa maksud tatapan itu? Indra spiritual Lu Ming sangat tajam.
Dia secara akurat menangkap tatapan mata utusan tua dari kuil Dewi Penyihir. Mungkinkah pihak lain telah mengetahui bahwa aku berasal dari dunia luar? Hati Lu Ming tergerak. Ini sangat mungkin. Utusan lama Istana Dewa Penyihir memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Dia jelas merupakan eksistensi di alam Kaisar Surgawi. Selain itu, dia mungkin bukan Kaisar Surgawi tingkat pertama biasa. Teknik rahasia kecilnya yang menyembunyikan auranya dapat menghalangi orang lain untuk mengintip, tetapi itu jelas tidak dapat menghalangi orang tua Istana Dewa Penyihir untuk mengintip. Namun, Lu Ming tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa dia akan ketahuan. Bagaimanapun, orang-orang di dunia ini tidak memusuhi mereka sekarang. Setelah utusan dari Istana Dewi bertuah pergi, kerumunan pun bubar. Lu Ming juga telah kembali ke halaman keluarga Seng. Bagaimana caranya aku menyelinap ke kuil Dewi Penyihir? Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Sekarang, sepertinya dia harus pergi ke kuil Dewi Penyihir jika ingin mendapatkan sejumlah besar keterampilan rahasia, atau bahkan keterampilan rahasia kuno. Keterampilan rahasia yang diwariskan oleh kuil Dewi Penyihir hari ini adalah keterampilan rahasia biasa. Lu Ming memperkirakan bahwa kuil Dewi Penyihir pasti memiliki keterampilan rahasia kuno, tetapi itu pasti sihir tingkat tinggi. Lu Ming tengah memikirkan bagaimana ia bisa memasuki kuil Dewi Penyihir dan memperoleh sejumlah besar keterampilan rahasia. Akan tetapi, setelah berpikir sejenak, Lu Ming tidak dapat menemukan solusi efektif. Aku akan membaca informasi mengenai dunia kuno dan kuil Dewi Penyihir secara terperinci selama beberapa hari ke depan. Setelah itu, aku akan meninggalkan keluarga Seng dan kota Siwu dan pergi ke kuil Dewi Penyihir sendirian. Aku akan melihat apakah ada peluang. Lu Ming merenung. Setelah itu, dia pergi menemui Seng Qiao dan memperoleh beberapa informasi tentang dunia kuno dan kuil Dewi Penyihir. Kemudian, dia kembali ke halaman untuk memeriksanya. Dalam sekejap mata, hari sudah larut malam. Siapa ini? Tiba-tiba, mata Lu Ming terbuka. Matanya bersinar terang saat dia melihat kehampaan yang gelap. Suara mendesing. Begitu Lu Ming selesai berbicara, kekosongan beriak. Cahaya pedang hitam pekat meledak dan menusuk gelabela Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Bab 4124 Teknik Rahasia Transformasi Bentuk. Cahaya pedang hitam pekat menembus alis Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Ditambah dengan kegelapan malam, cahaya itu sangat mematikan. Kamu mencari kematian. Mata Lu Ming bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Saat pihak lain menyerang, dia bisa merasakan bahwa kultivasinya seharusnya berada di puncak Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Seorang Kaisar Surgawi tingkat ke-9 seharusnya lebih dari cukup untuk berhadapan dengan Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Namun, pihak lain telah bertemu Lu Ming. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia mengulurkan dua jari dan dengan tepat menangkap kilatan pedang hitam pekat itu. Kemudian, sesosok muncul dengan tatapan tak percaya di matanya. Ia tidak menyangka Lu Ming dapat menangkis pedang pembunuhnya dengan mudah. Itu kamu. Lu Ming sedikit terkejut. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Lu Ming pernah melihat pembunuh itu sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 8 utusan dari kuil Dewi Penyihir yang muncul sebelumnya. Bukankah pihak lain sudah pergi? Dia tidak menyangka bahwa dia akan diam-diam kembali untuk membunuh Lu Ming. Katakan padaku, mengapa kau ingin membunuhku? Lu Ming bertanya dengan dingin. Semua orang di dunia luar pantas mati. Bunuh saja. Utusan Istana Dewi Penyihir berteriak dingin. Tubuhnya mulai berubah dengan cepat, berubah menjadi cahaya pedang hitam pekat. Pedang Qi membubung ke langit dan menjadi lebih kuat. Dia menusuk ke arah Lu Ming. Ini, teknik rahasia. Lu Ming tercengang. Dia benar-benar sedikit tertegun, karena wujud asli pihak lain sebenarnya adalah teknik rahasia. Benar saja, wujud asli pihak lain adalah teknik rahasia. Lu Ming belum pernah mendengar tentang keterampilan rahasia berubah menjadi makhluk hidup. Tiba-tiba, Lu Ming mendapat secercah inspirasi. Menurut informasi yang diberikan oleh Istana Surgawi, 500 tahun bintang yang lalu, keterampilan rahasia kuno yang agung dari dunia kuno yang agung telah melahirkan kecerdasan. Itulah sebabnya mereka mengirim Kaisar Dewa. Jika seorang Kaisar Dewa datang, mereka akan mudah terdeteksi oleh keterampilan rahasia kuno yang hebat. Kemudian, mereka akan bersembunyi dan sulit ditemukan. Karena keterampilan rahasia kuno dapat memperoleh kesadaran 500 tahun bintang yang lalu, bukan tidak mungkin bagi keterampilan rahasia kuno untuk menjadi makhluk hidup setelah 500 tahun bintang.
Bahkan, keterampilan rahasia biasa pun mungkin berubah menjadi makhluk hidup. Kenyataannya ada di depannya. Cahaya pedang hitam adalah keterampilan rahasia, dan itu hanyalah keterampilan rahasia biasa. Asyik, tepat saat Luming sedang linglung, cahaya pedang hitam telah menembus area di antara kedua alis Luming. Terdengar suara logam beradu dan percikan api beterbangan ke segala arah. Namun, cahaya itu bahkan tidak menembus pertahanan kulit Luming. Bagaimana itu mungkin? Suara terkejut pihak lain datang dari cahaya pedang hitam. Aku akan memberimu jalan keluar. Lu Ming tersadar. Ia meraih dengan tangannya yang besar dan kekuatan terlarang itu mengalir. Kekuatan dahsyat itu langsung meraih cahaya pedang hitam itu dan meremasnya. Cahaya pedang hitam meledak dengan keras. Pada saat berikutnya, sebuah rune mendarat di telapak tangan Lu Ming. Ini adalah rune rahasia. Mata Lu Ming membelalak dan dia semakin terkejut. Namun, setelah Lu Ming melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu benar-benar seni rune rahasia. Kecerdasan spiritual pihak lain telah sepenuhnya menghilang, dan telah dilenyapkan oleh Lu Ming. Mungkinkah rune rahasia ini terintegrasi langsung dengan selnya? Pikiran ini muncul di benak Lu Ming. Namun, ini bukan saatnya untuk mengujinya. Masih ada orang di sisi lain. Karena kamu sudah datang, kamu masih mau pergi. Lu Ming berteriak dingin dan melangkah maju. Pada saat berikutnya, dia melesat ke langit malam yang luas. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih langit malam. Terjadi ledakan di langit malam. Pada saat berikutnya, Lu Ming menarik kembali telapak tangannya. Dia telah menangkap seekor ular kecil di telapak tangannya. Ular kecil ini bukanlah makhluk hidup sungguhan yang terbuat dari daging dan darah. Itu juga merupakan teknik rahasia. Bentuk yang diambil pihak lain tampaknya adalah bentuk yang dihasilkan oleh teknik rahasia ini. Misalnya, jika suatu keahlian rahasia dapat membentuk seekor ular kecil dengan satu serangan, maka bentuk keahlian rahasia tersebut adalah seekor ular kecil. Persis seperti di depannya. Katakan padaku, mengapa kau ingin membunuhku? Lu Ming bertanya dengan dingin. Itu karena kau berasal dari dunia luar. Dunia luar dan dunia kuno yang agung memiliki situasi hidup dan mati. Sejak aku melihatmu, aku hanya bisa membunuhmu tanpa ampun. Ular kecil itu meraung dan meronta sekuat tenaga, ingin segera keluar. Tampaknya makhluk biasa di dunia kuno telah melupakan dendam masa lalu mereka. Namun, tampaknya mereka belum melupakan teknik rahasia ini. Lu Ming merenung dalam hatinya dan meremasnya dengan kuat. Ular kecil itu meledak dan berubah menjadi rune seni rahasia, jatuh ke tangan Lu Ming. Saya sebenarnya bisa mendapatkan rune dari keterampilan rahasia secara langsung setelah membunuh makhluk hidup yang diciptakan oleh keterampilan rahasia tersebut. Hati Lu Ming tak kuasa menahan rasa terbakar. Jika rune keterampilan rahasia ini dapat langsung diintegrasikan ke dalam sel, bukankah itu berarti Lu Ming bahkan tidak perlu berkultivasi dan dapat mengendalikannya secara langsung? Jika memang begitu, bukankah dia akan kaya? Sua. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dari kedalaman keluarga Seng. Mereka adalah para tetua keluarga Seng. Aura mereka sangat kuat dan mereka semua telah mencapai alam tirk surgawi. Salah satunya adalah kera putih raksasa. Adik kecil Mu Yun, itu kamu. Kera putih raksasa itu berseru dengan suara rendah. Yuan Senior, Lu Ming mengangguk. Patriark, semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Mu Yun. Mu Yun, ini adalah patriark keluarga Seng, dan beberapa tetua agung. Kera putih raksasa memperkenalkan mereka satu sama lain. Salam, Master Seng, Senior. Lu Ming membungkuk. Ngomong-ngomong, dia belum pernah melihat pihak lain sejak dia datang ke keluarga Seng. Adik Mu Yun, apa yang terjadi barusan? Kata kepala keluarga Seng. Ada beberapa yang mencoba menyergapku, tapi aku sudah mengatasinya. Lu Ming berkata, dia tidak menyebutkan bahwa utusan dari kuil Dewi Penyihirlah yang menyergapnya. Benarkah begitu? Kepala keluarga Seng dan yang lainnya tampak bingung. Bagaimana bisa ada orang di keluarga Seng yang menyerang Lu Ming secara diam-diam? Semua orang, sepertinya ada yang tidak bersahabat denganku. Aku tidak akan tinggal di keluarga Seng. Aku pamit dulu. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi, menghilang di langit malam. Dia takut akan melibatkan keluarga Seng jika dia terus tinggal. Dia memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Seng, dan dia tidak ingin melibatkan mereka karena Seng Qiao. Segera, Lu Ming meninggalkan keluarga Seng dan menghilang di luar kota Siwu.
Sepertinya 8 utusan istana Dewa Penyihir belum pergi. Aku ingin tahu di mana 6 lainnya. Mari kita coba rune rahasianya dulu. Saat memikirkan hal ini, Luming mengeluarkan 2 rune seni rahasia yang baru saja diperolehnya. Dengan satu genggaman telapak tangannya, 2 rune seni rahasia itu menyatu di telapak tangannya dan menghilang. Itu benar-benar menyatu dengan sel. Mata Luming berbinar. Ia menemukan bahwa 2 rune rahasia telah menyatu menjadi 2 sel yang berbeda. Mari kita coba efeknya. Luming melambaikan tangannya dan cahaya pedang hitam muncul di langit. Pedang itu menebas dan membelah kekosongan menjadi 2. Kemudian, seekor ular raksasa lain terbang keluar dan menghancurkan kehampaan. Memang berguna. Luming menampakkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Bab 4125, Teknik Pagoda Dewa Agung. Luming terus-menerus menggunakan 2 jenis rune seni rahasia dan menyadari bahwa keduanya berguna. Rune-rune tersebut dapat digunakan secara bebas, tidak berbeda dengan rune-rune yang telah ia kembangkan. Hal ini membuat Luming sangat gembira. Selama dia membunuh makhluk hidup yang diciptakan oleh keterampilan rahasia, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak rune keterampilan rahasia. Terutama keterampilan rahasia kuno. Jika dia bisa mendapatkan rune keterampilan rahasia kuno, berapa banyak waktu yang bisa dia hemat? Berapa banyak poin prestasi yang bisa dia hemat? Memikirkan hal ini, hati Luming membara dengan gairah. Istana Penyihir, karena kau ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Kemudian, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya, melaju kencang ke satu arah. Arah itu adalah arah menuju kuil Dewi Penyihir kuno, yang juga merupakan arah tempat 8 utusan kuil Dewi Penyihir itu pergi. Karena pihak lain telah mengirim 2 orang untuk membunuhnya, ke-6 orang lainnya seharusnya tidak pergi jauh. Kemungkinan besar mereka sedang menunggu kabar di suatu tempat. Luming terbang dengan kecepatan tinggi dan menyebarkan indera spiritualnya untuk mencari 6 orang yang tersisa. Luming belum terbang jauh sebelum indera spiritualnya merasakan 6 sosok duduk bersila di puncak gunung di depannya. Mereka adalah 6 utusan dari kuil Dewi Penyihir. Asyik, begitu indera spiritual Luming memindai pihak lain, utusan tua dari kuil Dewi Penyihir tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya setajam pedang saat dia melihat ke arah Luming. Bocah ini ternyata tidak mati, bahkan berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mencari kematian. Suara dingin utusan tua dari Istana Dewa Penyihir mengejutkan ke-5 orang lainnya. Magus Surgawi, apa yang terjadi? 5 orang lainnya masih sedikit bingung. Si bocah dari dunia luar itu ada di sini. Bersiaplah menghadapi musuh. Utusan tua dari kuil Dewi Penyihir berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia melesat ke langit dan bergegas ke arah Luming. Ke-5 orang lainnya terkejut. Tanpa ragu-ragu, mereka mengikuti utusan tua dari kuil Dewi Penyihir dan menyerang Luming. Setelah beberapa saat bernapas, kedua belah pihak bertemu. 6 tatapan tajam mendarat pada Luming. Tatapan itu dipenuhi rasa ingin tahu dan niat membunuh. Anak muda, di mana 2 utusan Istana Dewa Penyihir? Utusan Istana Dewa Penyihir berteriak. Karena kau ingin membunuhku, maka kau harus membayar harganya. Luming berkata dengan dingin. Dia menyiratkan bahwa mereka berdua sudah membayar harganya. Bocah, kau cari kematian. Utusan tua dari Istana Dewa Penyihir itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kalianlah yang mencari kematian. Bukan saya yang memprovokasi kalian, tetapi kalian yang memprovokasi saya. Luming berteriak dingin dan mengeluarkan jurus angin surgawi yang hebat. Sosoknya seperti hantu saat ia menyerang ke arah 6 utusan kuil Dewi Penyihir. Membunuh. Membunuh. 6 utusan dari kuil Dewi Penyihir juga bergerak. Sosok mereka berubah menjadi 6 jurus rahasia yang berbeda dan menyerang Luming. 5 Kaisar Dewa Puncak tingkat ke-9 dan 1 Kaisar Dewa tingkat pertama. Saat pihak lain menyerang, Luming dapat menentukan tingkat kultivasinya. Utusan lama Istana Dewa Penyihir memiliki kultivasi terkuat. Dia telah mencapai tingkat pertama alam Kaisar Surgawi. Sedangkan 5 lainnya, mereka hanya berada di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming terus memukul. Lebih dari selusin kekuatan tinju menembus kekosongan dan menghancurkannya. Pemandangan itu sangat mengerikan. 6 utusan Istana Dewi Bertua itu mengalami perubahan ekspresi. Tidak bagus, ini berbahaya. Ah!
Menghindar. 5 kaisar dewa tingkat 9 dari istana dewa penyihir berteriak ketakutan. Mereka tidak berani menghadapi serangan langsung dan ingin menghindar. Namun, bagaimana mereka bisa menghindari serangan Lu Ming dengan kultivasi mereka? Saat kekuatan tinju itu lewat, 5 kaisar dewa tingkat 9 puncak dari kuil Dewi Penyihir dibunuh oleh Lu Ming dan diubah menjadi 5 rune keterampilan rahasia. Hanya utusan tua dari kuil Dewi Penyihir yang berhasil menangkis serangan Lu Ming. Namun, tubuhnya gemetar. Kamu, kekuatan tempurmu. Pada saat itu, utusan lama istana Dewa Penyihir tidak marah atas kematian 5 utusan lainnya. Dia hanya terkejut dan ngeri. Mereka terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ming. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming, seorang kaisar surgawi tingkat 7, akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Serangan barusan benar-benar setara dengannya, dan bahkan sedikit melampauinya. Ini sungguh mengerikan. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dingin. Dia tidak berhenti bergerak. Sel-sel di tubuhnya bergetar dan meledak dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Lu Ming mengerahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim dan menyerang lelaki tua dari kuil Dewi Penyihir. Kau ingin membunuhku? Tidak mungkin. Lelaki tua dari kuil Dewi Penyihir itu berteriak. Wujud aslinya adalah menara surgawi berwarna hitam dengan 9 pita cahaya yang menggantung di atasnya. Ia menekan Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah tubuh utamanya, dan juga teknik rahasia. Mungkinkah ini teknik pagoda dewa yang agung, salah satu dari 3.000 teknik rahasia kuno? Hati Lu Ming tergerak, karena dia berambisi untuk mengumpulkan semua jenis 3.000 teknik rahasia kuno yang hebat, dia tentu saja memiliki pemahaman yang terperinci tentang semua itu. Dia tahu bahwa salah satu dari 3.000 teknik rahasia kuno yang hebat itu disebut teknik pagoda Dewa Agung. Ketika digunakan, ia dapat membentuk pagoda surgawi untuk menekan musuh. Ia sangat kuat. Namun, teknik pagoda surgawi agung hanyalah teknik biasa di antara 3.000 teknik rahasia kuno. Teknik ini sebanding dengan teknik pemisahan agung dan membutuhkan sekitar 100.000 poin jasa untuk ditukar di aula pertukaran jasa. Mata Lu Ming bersinar terang. Jika itu benar-benar seni pagoda dewa yang agung, dia pasti menginginkan rune keterampilan rahasia dari keterampilan rahasia ini. Teknik penjilidan yang hebat. Seluruh tubuh Lu Ming diselimuti cahaya yang menyilaukan. Dia menekan telapak tangannya ke depan dan menggunakan teknik pengikatan yang hebat. Sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan melilit pagoda surgawi seperti ular piton. Pada saat itu, menara dewa telah kokoh di tempatnya dan serangan bagaikan badai Lu Ming menyambutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming meningkatkan kekuatan tempurnya hingga maksimal dan tangannya terus-menerus membombardir pagoda surgawi. Dalam sekejap, dia telah melakukan sedikitnya 100 gerakan. Pagoda suci itu bergetar hebat dan terlempar puluhan ribu mil jauhnya. Pagoda itu menabrak belasan gunung dan 9 sabuk cahaya di atasnya menjadi redup. Tiba-tiba, pihak lainnya terluka parah. Bagaimana kau bisa menguasai begitu banyak ilmu sihir kuno? Suara terkejut datang dari menara dewa. Sihir kuno. Itu 3.000 teknik rahasia kuno, kan? Hati Lu Ming tergerak. Lu Ming telah menggunakan setidaknya 3 jenis keterampilan rahasia kuno dalam serangannya tadi, yang jelas mengejutkan pihak lain. Sebentar lagi, kau juga akan menjadi salah satu sihir kuno milikku. Lu Ming berkata dengan dingin dan terus menyerang pihak lain. Dia menyadari bahwa kekuatan tempur pihak lain sedikit lebih kuat daripada kera putih raksasa dari keluarga Seng, tetapi ada batasnya. Dia masih belum sebanding dengan Lu Ming. Bahkan jika dia tidak menggunakan senjata kuat lainnya, Lu Ming masih bisa menekan pihak lain. Kamu monster, kuil Dewi Penyihir kuno tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum kamu datang, aku sudah mengirim berita itu kembali ke kuil Dewi Penyihir. Raungan keras terdengar dari pagoda dewa. Pagoda itu kemudian berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lu Ming dan ingin melarikan diri kembali ke kuil Dewi Bertuah. Ada banyak ahli di kuil Dewi Bertuah, dan banyak dari mereka yang dapat membunuh Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak membiarkannya lolos. Bab 4126, Kedatangan seorang ahli. Teleportasi yang lebih hebat. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Saat berikutnya, ia muncul di depan pagoda dewa dan menatapnya dengan dingin. Ah, ini adalah ilmu sihir kuno yang sangat hebat,
teknik teleportasi yang hebat. Bagaimana kau bisa mengetahuinya juga? Suara yang amat terkejut datang dari Menara Dewa. Selain nama keseluruhannya, nama spesifiknya sama. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus menyerang Menara Surgawi. Ledakan-ledakan-ledakan. Serangkaian ledakan terdengar saat Menara Dewa bergetar hebat. Kemudian, retakan mulai muncul di atasnya. Pada akhirnya, pihak lain bukanlah tandingan Lu Ming. Tidak lama kemudian, Menara Dewa meledak dengan suara keras dan berubah menjadi rune seni rahasia. Namun, rune rahasia ini masih memiliki rohnya sendiri. Rune itu masih ingin melarikan diri. Jelas, rohnya belum hancur total. Asyik, Lu Ming mengulurkan tangannya yang besar dan membuat gerakan mencengkeram. Energi tabu itu mengembun menjadi sebuah tangan besar dan mencengkeram rune seni rahasia di tangannya. Kemudian, energi tabu itu meresap ke dalamnya, mencoba melenyapkan kecerdasan pihak lain. Pagoda Dewa meraung dan mengutuk dengan marah. Katakan padaku, berapa banyak ahli yang kau miliki di kuil penyihir kuno? Berapa banyak dari mereka yang seperti dirimu, yang bertransformasi dari sihir kuno? Lu Ming bertanya, jadi bagaimana jika aku memberitahumu? Ada 800 ahli yang berubah dari sihir kuno yang hebat di kuil penyihir kuno. Aku yang terlemah di antara mereka. Yang lain semuanya lebih kuat dariku. Sebaiknya kau biarkan aku pergi. Kalau tidak, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Sebuah suara gemuruh terdengar dari Pagoda Dewa. Ketika pihak lain mendengar pertanyaan Lu Ming, dia mengira Lu Ming takut padanya. Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan apapun. Dia menyebutkan jumlah ahli di kuil Dewi Penyihir kuno dengan harapan bisa mengintimidasi Lu Ming. Sayangnya, Lu Ming hanya ingin bertanya dan tidak berniat membiarkan pihak lain pergi. Ledakan. Energi tabu Lu Ming telah sepenuhnya melenyapkan kecerdasan pihak lain, hanya menyisakan rune seni rahasia sederhana. 800 makhluk hidup terbentuk oleh keterampilan rahasia kuno. Dari apa yang kudengar, mereka semua seharusnya telah mencapai alam tirk surgawi. Ini benar-benar kekuatan yang mengerikan. Sepertinya kita harus memikirkan kuil Dewi Penyihir itu dengan matang. Lu Ming mulai berpikir, 800 Dewa Kaisar. Ini jelas merupakan kekuatan yang mengerikan. Selain itu, kultivasi yang terkuat di antara mereka tidak diketahui. Meskipun Lu Ming memiliki senjata pembunuh yang hebat, mutiara angin yang ganas dan tongkat es misterius, mustahil baginya untuk melawan Dewa Kaisar yang terlalu kuat. Jelas mustahil untuk pergi langsung ke kuil Dewi Penyihir kuno. Itu sama saja dengan bunuh diri. Terlebih lagi, pihak lain sudah menerima berita itu. Mungkin tidak lama lagi mereka akan mengirim sejumlah besar ahli untuk memburunya. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, ia perlu merencanakannya dengan matang. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk tinggal di sekitar kota Siwu dan mengamati secara diam-diam. Ia ingin melihat apakah para ahli yang dikirim oleh kuil penyihir kuno itu kuat. Jika mereka terlalu kuat, ia tidak akan bergerak. Jika tidak, ia akan bergerak dan membunuh mereka. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming terbang menuju kota Siwu. Tak lama kemudian, kota Siwu muncul di depan Lu Ming. Lu Ming tidak berencana memasuki kota Siwu. Sebaliknya, ia menemukan tempat rahasia dan bersembunyi. Mari kita lihat apakah rune keterampilan rahasia kuno dapat langsung diintegrasikan ke dalam sel. Dengan sebuah pikiran, sebuah rune keterampilan rahasia muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah rune keterampilan rahasia dari seni pagoda surgawi yang agung. Lu Ming tidak sabar untuk mencoba dan melihat apakah rune keterampilan rahasia dari keterampilan rahasia kuno itu dapat langsung diintegrasikan ke dalam selnya untuk digunakannya sendiri. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming menyatukan rune seni rahasia ke dalam salah satu selnya. Saya berhasil. Lu Ming sangat gembira. Rune seni rahasia telah berhasil diintegrasikan ke dalam sel-selnya. Lu Ming dapat merasakan bahwa ia dapat mengaktifkannya dengan satu pikiran. Namun, pada saat berikutnya, Lu Ming mengerutkan kening lagi. Dia menyadari bahwa tingkat penguasaan seni pagoda Dewa Agung tidaklah tepat. Rune keterampilan rahasia dari keterampilan rahasia biasa sebelumnya telah langsung mencapai ranah kesuksesan besar setelah diintegrasikan ke dalam selnya. Namun, Lu Ming hanya bisa melepaskan tingkat dan kekuatan tahap pemula dari teknik pagoda Dewa Agung. Apa yang terjadi? Apakah karena teknik rahasia kuno lebih sulit untuk diolah?
Atau apakah karena makhluk hidup yang diciptakan oleh teknik pagoda surgawi yang agung tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi? Lu Ming mengerutkan kening dan menebak. Namun, dia tidak dapat menemukan jawabannya untuk saat ini. Dia hanya dapat memperoleh lebih banyak rune rahasia di masa mendatang dan melakukan lebih banyak eksperimen. Apa ini? Tiba-tiba, mata Lu Ming terbelalak. Dia menemukan sesuatu yang baru. Rune teknik rahasia yang diubah dari seni pagoda surgawi yang agung menyatu dengan sel-selnya. Tiba-tiba, energi yang sangat murni menyebar dan langsung melonjak ke semua selnya. Lu Ming menemukan bahwa kekuatan terlarangnya sebenarnya telah meningkat satu tingkat. Itu juga dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Lu Ming sedikit tertegun pada awalnya, lalu dia sangat gembira. Dia menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Jarak antara dirinya dan alam kaisar surgawi tingkat 8 telah diperpendek. Rune biasa dari keterampilan rahasia sebelumnya tidak memiliki manfaat ini. Mungkinkah hanya rune dari keterampilan rahasia kuno yang memiliki manfaat ini? Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk menantikannya. Dengan cara ini, Lu Ming menunggu di sana. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip dan dia dengan cepat menarik kembali auranya. Itu karena lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di hadapan mereka. Puluhan sosok ini berdiri di udara, mengenakan jubah panjang berbagai warna dan memancarkan aura yang kuat. Kehadiran itu sangat mirip dengan kehadiran lelaki tua dari kuil Dewi Penyihir, yang juga merupakan makhluk hidup yang dibentuk oleh teknik pagoda Dewa Agung. Mereka semua merupakan eksistensi tingkat tirk surgawi. Mata Lu Ming menyala-nyala karena gairah. Keberadaan tingkat tirk surgawi ini kemungkinan besar berevolusi dari keterampilan rahasia kuno. Di mata Lu Ming, ada lebih dari selusin keterampilan rahasia kuno. Selama dia bisa membunuh semuanya, dia akan mampu menguasai lebih dari selusin keterampilan rahasia kuno. Namun, Lu Ming hanya memikirkannya dan tidak mengambil tindakan. Hal ini dikarenakan ia tidak mengetahui secara pasti tingkat kultivasi para ahli tirk surgawi tersebut. Jika itu hanya kaisar dewa tingkat kedua, Lu Ming masih akan memiliki keyakinan. Dengan baju zirah prajurit surgawi kelas 1, manik angin yang dahsyat, dan tongkat mistik es, Lu Ming tidak takut pada lawannya. Tetapi jika ada kaisar dewa tingkat ketiga, akan sulit untuk mengatakannya. Lu Ming tidak tahu seberapa besar perbedaan antara setiap tahap alam kaisar surgawi. Orang terkuat yang pernah dihadapinya sejauh ini hanyalah kaisar surgawi tingkat pertama. Dia tidak tahu seberapa kuat kaisar surgawi tingkat kedua. Akan tetapi, perbedaan antara setiap tahap alam tirk surgawi itu pastinya jauh lebih besar daripada perbedaan alam tirk surgawi itu sendiri. Lu Ming memperkirakan bahwa bahkan jika dia memiliki tongkat es misterius, dia tidak akan sebanding dengan ahli kaisar dewa tingkat ketiga. Sedangkan untuk armor surgawi kelas 1, armor itu hanya bisa menahan serangan penuh dari kaisar dewa tingkat ketiga. Dia hanya bisa lari untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu, Lu Ming tidak berencana untuk bergerak sebelum dia dapat mengetahui tingkat kultivasi spesifik pihak lain. Sekitar selusin ahli dari Istana Dewa Penyihir mengamati sekeliling mereka dengan saksama. Kemudian, sosok mereka melesat dan mereka bergegas ke kota Siwu. Lu Ming menduga bahwa pihak lain telah pergi ke keluarga Seng untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Bab 4127 Perang. Lu Ming menunggu dengan sabar selama beberapa saat. Tidak lama kemudian, puluhan utusan dari kuil Dewi Penyihir meninggalkan kota Siwu dan menghilang ke langit. Setelah itu, Lu Ming menyelinap ke kota Siwu. Dia terutama ingin melihat apakah keluarga Seng baik-baik saja. Lagi pula, dia tidak ingin melibatkan keluarga Seng. Untungnya, tidak ada yang terjadi pada keluarga Seng setelah mereka memasuki kota Siwu. Lu Ming merasa lega dan meninggalkan kota Siwu lagi. Namun, tidak lama setelah Lu Ming meninggalkan kota Siwu, terjadi kejadian yang tidak terduga. Heila, kekosongan itu terbelah dan cahaya pedang putih dan menyeramkan menebas kepala Lu Ming. Kekuatannya sangat mengejutkan. Pada saat kritis, Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan saat dia melancarkan pukulan. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Lu Ming telah memblokir cahaya pedang putih yang menakutkan itu. Pada saat yang sama, serangan yang mengerikan dilancarkan ke Lu Ming dari kiri dan kanannya. Tidak hanya itu, setelah serangan dari kiri dan kanan dilancarkan,
sebuah serangan meledak dari belakang dan menghantam ke arah Luming. Itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Serangan di sisi kiri dan kanan masih bisa ditangani karena Luming masih bisa mengatasinya. Ia menilai bahwa serangan di sisi kiri dan kanan harus dilancarkan oleh Kaisar Surgawi tingkat pertama. Namun, serangan di belakangnya terlalu kuat dan menakutkan. Jauh lebih kuat daripada serangan Dewa Kaisar tingkat pertama. Kaisar Dewa tingkat kedua, Luming dapat mengetahui bahwa serangan di belakangnya pasti berasal dari Kaisar Dewa tingkat kedua. Luming tahu bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia jelas bukan tandingan Kaisar Dewa tingkat kedua. Dia tidak akan mampu menghentikan mereka. Namun, Luming memiliki banyak harta karun di tubuhnya. Dengan satu pikiran, baju besi prajurit surgawi kelas 1 di tubuhnya diaktifkan. Baju zirah prajurit surgawi kelas 1 memancarkan perisai cahaya yang menyelimuti Luming. Ledakan, 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 serangan dari kiri, kanan, dan belakang semuanya mendarat di perisai cahaya baju besi prajurit surgawi kelas 1. Dengan 3 ledakan berturut-turut, ketiga serangan itu diblokir dan tidak menembus baju besi prajurit surgawi kelas 1. Namun, serangan di belakangnya terlalu kuat. Meskipun diblokir, kekuatan mengerikan itu masih mendorong Luming maju. Tubuh Luming menabrak seorang pria parubaya di depannya. Pria parubaya itu memuntahkan darah dan terus mundur. Luming terbang lebih dari 100 mil sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Suara mendesing. Kemudian, terdengar suara sesuatu yang pecah di udara. Dengan sekejap, Luming menyadari bahwa dia telah dikepung. Ada lebih dari 10 sosok yang mengelilingi Luming. Sosok-sosok ini adalah orang-orang dari kuil Dewa Bertuah yang muncul di kota Siwu. Bocah, mari kita lihat kemana kau akan lari sekarang. Seseorang berkata dengan suara menyeramkan. Nak, katakan padaku, di mana kaki tanganmu? Apakah ada kaki tanganmu yang datang bersamamu? Guru akan menjelaskannya. Suara lain terdengar. Suara itu berasal dari seorang lelaki tua berkulit hitam legam dan aura iblis di sekujur tubuhnya. Aura yang sangat familiar. Luming merasa aura tetua ini sangat familiar. Orang yang menyerangnya dari belakang adalah tetua ini, Kaisar Dewa tingkat kedua. Yang lebih penting, aura tetua ini mengingatkannya pada teknik pedang iblis hebat. Mungkinkah orang tua ini berubah karena teknik pedang iblis yang hebat? Bagaimana Anda menemukan saya? Luming tidak menjawab pertanyaan pihak lain. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan. Mudah untuk menemukanmu. Kau memiliki aura dunia luar. Selama aku bisa menangkap jejak auramu dan memurnikan harta karun pelacak, akan mudah untuk menemukanmu. Lelaki tua berkulit gelap yang tampaknya berasal dari teknik pedang iblis agung itu berkata dengan dingin. Mungkinkah teknik rahasia itu? Hati Luming tergerak. Dia teringat bahwa di antara 3.000 keterampilan rahasia kuno, ada beberapa keterampilan rahasia yang sangat bagus dalam melacak dan menangkap. Mungkin keterampilan rahasia itulah yang membantunya menemukan Luming. Nak, aku beri kau satu kesempatan lagi. Katakan padaku, di mana kaki tanganmu? Dan, bagaimana kalian bisa masuk? Di mana pintu masuknya? Jika kau menceritakan semuanya padaku, aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Orang tua berkulit hitam itu juga dikenal sebagai pedang iblis agung Dao. Jika kau ingin tahu, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Luming berkata. Saat dia berbicara, mutiara angin kencang telah muncul di tangannya. Melalui pengamatannya sebelumnya, Luming menemukan bahwa seharusnya tidak ada eksistensi yang lebih kuat di antara selusin orang. Seharusnya tidak ada Kaisar Dewa tingkat ketiga. Yang terkuat hanyalah Kaisar Dewa tingkat kedua. Luming merasa lega karena tidak ada Kaisar Dewa tingkat ketiga. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa mempertahankan mereka semua di sini. Bocah, karena kau sedang terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Serang, bunuh dia dan tinggalkan jiwanya. Kita masih bisa mengetahui rahasianya. Dia melambaikan tangannya dengan teknik pedang iblis agung. Ledakan. Lebih dari selusin orang, tidak, lebih dari selusin keterampilan rahasia kuno, menyerang pada saat yang sama. Mereka berubah menjadi berbagai bentuk keterampilan rahasia dan menyerang Luming. Seperti yang diharapkan, itu semua adalah teknik rahasia kuno. Mata Luming berbinar. Dia mengaktifkan pertahanan baju besi prajurit surgawi kelas 1 dan memblokir semua serangan. Kemudian, angin kencang dalam angin kencang Pearl melesat keluar, berubah menjadi bila angin, dan memotong.
Ah! Arg! Teriakan terdengar saat salah satu skill rahasia kuno meledak dan berubah menjadi rune skill rahasia. Seorang kaisar dewa tingkat pertama dengan keterampilan rahasia kuno dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Tentu saja, dia terbunuh seketika oleh energi di dalam manik angin yang ganas itu. Ada bagian yang hilang. Hati Lu Ming tergerak. Sekarang setelah dia menariknya keluar dari mutiara angin kencang sekali, konsumsinya sangat serius. Angin kencang yang tersimpan di mutiara angin kencang dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bagaimanapun, angin kencang di mutiara angin kencang terbatas dan tidak dapat diisi ulang. Terutama dengan kultivasi Lu Ming saat ini, setiap kali dia menariknya, dia akan menghabiskan banyak energi. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan lama. Namun, senjata pemusnah massal memang dimaksudkan untuk digunakan. Jika tidak digunakan pada saat kritis, bagaimana bisa disebut senjata pemusnah massal? Membunuh. Lu Ming berteriak dan mengaktifkan teknik angin suci secara ekstrim, menyerap energi dalam mutiara Gale yang ganas dengan seluruh kekuatannya. Angin kencang membentuk tornado yang bersiul dan menyapu ke arah selusin keterampilan rahasia kuno. Meskipun kekuatan serangan tunggal tornado itu tidak sekuat bila angin, ia memiliki area yang luas dan dapat mencakup semua keterampilan rahasia kuno. Para dewa kaisar tingkat pertama itu merasa sulit untuk melawan. Mereka terus-menerus tersapu dan terpotong oleh tornado dan menderita luka parah. Meskipun keterampilan rahasia kuno tidak menciptakan tubuh dari daging dan darah, ia masih memiliki sumber kehidupan. Pada saat ini, setelah terluka parah, sumber kekuatan hidupnya menyusut dengan cepat. Auranya melemah dengan cepat, dan kekuatannya pun melemah dengan cepat. Dari sekitar selusin keterampilan rahasia kuno, hanya 2 yang lebih kuat. Salah satunya adalah teknik pedang iblis besar. Dia berubah menjadi pedang iblis hitam pekat dan menebas udara, memancarkan cahaya pedang yang mengejutkan yang terus-menerus bertabrakan dengan tornado. Untuk sesaat, dia benar-benar berhasil memblokir tornado. Sedangkan orang satunya, tidak mungkin untuk mengatakan teknik rahasia kuno macam apa itu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya surgawi dengan kekuatan mengerikan yang dapat dengan mudah membelah langit dan menghalangi kekuatan tornado. Mereka berdua merupakan eksistensi kaisar dewa tingkat kedua. Bab 4128, Teknik Pedang Pembunuh Iblis Hebat. Dari lusinan keterampilan rahasia kuno yang hebat, hanya 2 yang merupakan dewa kaisar tingkat kedua. Sisanya adalah dewa kaisar tingkat pertama. Dewa kaisar tingkat pertama tidak dapat menahan serangan Lai Feng sama sekali. Kekuatan satu tornado melemah. Lu Ming menarik tornado lainnya. Dia sama sekali tidak merasakan sakit. Meskipun tidak dapat membunuh makhluk kaisar dewa tingkat pertama itu dalam sekejap, ia dapat terus memperparah luka-luka mereka. Lu Ming terus-menerus memunculkan 7 badai yang kuat. Para kultivator teknik rahasia kuno kaisar dewa tingkat pertama itu sudah terluka parah dan aura mereka sangat lemah. Membunuh. Lu Ming berteriak dingin. Setiap sel dalam tubuhnya bergetar. Dia mengerahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim dan tubuhnya melesat keluar seperti meteor. Wah! Sebuah keterampilan rahasia kuno dihancurkan oleh Lu Ming dan berubah menjadi rune keterampilan rahasia. Dia mengambilnya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia telah memperoleh 2 rune keterampilan rahasia kuno. Lu Ming tidak berhenti. Setelah membunuh 1, dia langsung beralih ke yang berikutnya. Keterampilan rahasia kuno Dewa Kaisar tingkat pertama itu sangat lemah setelah terluka parah. Mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Saat Lu Ming menyerbu ke depan, keterampilan rahasia kuno lainnya dihancurkan dan berubah menjadi rune keterampilan rahasia yang disimpan Lu Ming. Cepat, terlalu cepat. Hanya dalam sekejap, Lu Ming telah membunuh 6 jenis keterampilan rahasia kuno. Pada saat ini, keterampilan rahasia kuno hebat yang tersisa benar-benar membuat panik. Ayo, bocah ini punya senjata pembunuh yang mengerikan. Kita harus mengirim berita itu kembali. Mundur. 2 makhluk kaisar dewa tingkat kedua meraung dan memerintahkan yang lain untuk mundur. Namun, bagaimana mungkin Lu Ming membiarkan pihak lain mundur? Lu Ming mengarahkan energi dalam mutiara badai dengan sekuat tenaganya, membentuk penghalang badai yang menghalangi sekelilingnya dan mencegah keterampilan rahasia kuno itu mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. 2 jurus rahasia kuno yang hebat dari 2 dewa kaisar tingkat kedua memang sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada jurus dewa kaisar tingkat pertama.
Mereka tidak terluka sama sekali. Ketika serangan mereka mendarat di penghalang Lai Feng, penghalang itu bergetar hebat dan retakan pun muncul. Namun, keterampilan rahasia kuno Kaisar Dewa tingkat pertama itu tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu. Mereka sama sekali tidak dapat menembus penghalang angin kencang. Namun, pembunuhan Lu Ming tidak berhenti. Setiap kali dia berkedip, keterampilan rahasia kuno Kaisar Dewa tingkat pertama akan hancur dan berubah menjadi rune keterampilan rahasia yang jatuh ke tangan Lu Ming. Dalam beberapa gerakan, beberapa keterampilan rahasia kuno Kaisar Dewa tingkat pertama yang tersisa semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Pada saat itu, dua Kaisar Dewa tingkat kedua yang menggunakan keterampilan rahasia kuno telah menerobos penghalang angin kencang dan terbang jauh. Kamu ingin pergi? Mata Lu Ming dingin dan gelombang aneh terpancar dari tubuhnya. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dari tempat asalnya. Itu adalah teknik teleportasi yang lebih hebat. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan teknik pedang iblis yang hebat. Manik angin yang ganas itu bersiul dan berubah menjadi bila angin, menyerang teknik pedang iblis. Pedang iblis, patahkan. Teknik pedang iblis yang hebat meraung, dan pedang itu dengan cepat membesar, berubah menjadi 100.000 kaki panjangnya saat menebas ke arah bila angin. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga dan gelombang kejut yang mengerikan. Lalu, bila angin itu menghilang. Namun, pedang iblis itu juga bergetar hebat dan terlempar. Luka mengerikan muncul di badan pedang. Hal itu disebabkan oleh bila angin kencang. Dalam tabrakan itu, Lu Ming masih berada di atas angin. Dewa Kaisar tingkat kedua memang kuat. Aku jauh dari lawannya dengan kekuatan bertarungku sendiri. Aku takut aku akan terbunuh dalam sekejap. Lu Ming punya pikiran. Dengan kekuatan tempurnya sendiri, dia bisa mengalahkan Dewa Kaisar tingkat pertama biasa. Namun, perbedaan antara Dewa Kaisar tingkat pertama dan Dewa Kaisar tingkat kedua terlalu besar. Kesenjangan antara setiap tingkatan alam Kaisar Surgawi sangat besar. Mereka yang berada satu tingkat lebih tinggi dapat dengan mudah membunuh mereka yang berada satu tingkat lebih rendah. Akan tetapi, jurang pemisah antara tiap tingkat alam Tirk Surgawi bahkan lebih besar dan hampir tidak dapat diatasi. Awalnya, setelah Lu Ming menggunakan mutiara Gale yang ganas, kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan tempurnya sendiri. Namun, ketika ditempatkan di alam Kaisar Surgawi, dia tidak dapat melintasi jarak yang terlalu jauh untuk bertarung. Dia hanya mampu menahan teknik pedang iblis besar itu dengan kekuatan penuhnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Teknik pedang iblis besar itu meraung dan berubah menjadi cahaya pedang. Pedang itu berubah arah dan terbang dengan cepat. Namun, Lu Ming segera memunculkan badai kencang, membentuk penghalang yang menghalangi teknik pedang iblis agung tersebut. Jangan pernah berpikir untuk menghalangiku, hancurkan. Teknik pedang iblis yang hebat meraung, dan cahaya pedang membumbung tinggi ke langit. Pedang itu menebas penghalang Gale, dan retakan segera muncul. Namun, pada saat ini, Lu Ming telah mengeluarkan sebuah tongkat panjang berwarna putih salju. Batang es misterius. Jika tongkat mistis es diaktifkan dengan kekuatan penuh, akan menghabiskan terlalu banyak energi. Oleh karena itu, Lu Ming telah menggunakan mutiara angin yang ganas dan tidak menggunakan tongkat mistis es. Namun, tampaknya dia tidak bisa menahan pihak lain di sini jika dia tidak menggunakan tongkat es mistis. Saat batang es misterius itu muncul, ukurannya dengan cepat membesar seperti gunung dan menekan teknik pedang iblis yang hebat. Tongkat es misterius itu adalah salah satu dari 18 senjata suci milik Istana Surgawi. Itu adalah senjata suci terbaik di alam semesta. Di bawah aktivasi energi tabu Lu Ming, kekuatannya sangat mengejutkan. Itu jelas jauh di atas mutiara angin yang ganas. Jantung teknik pedang iblis agung bergetar hebat, dan untuk pertama kalinya, ia menampakkan ekspresi ketakutan. Tidak bagus, dia masih punya senjata pembunuh yang hebat. Teknik pedang iblis yang hebat itu meraung ketakutan. Setelah itu, ia mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya hingga batas maksimal. Ia bahkan membakar sumber tenaga hidupnya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya. Asyik, pedang iblis membubung ke langit dan menebas Lu Ming, beradu dengan tongkat es misterius. Bas, wus, getaran hebat terdengar dari pedang iblis hitam pekat itu. Pedang iblis besar itu bergetar hebat. Kemudian, retakan halus muncul di atasnya saat pedang itu didorong mundur. Bagaimana itu mungkin?
Teknik pedang iblis agung mengeluarkan suara kaget dan tak percaya. Dalam gerakan tadi, dia merasa kekuatan Lu Ming telah melampaui kekuatannya dengan selisih yang besar. Tidak ada yang tidak mungkin. Hari ini, kamu akan mati. Lu Ming berkata dengan dingin. Tongkat es misterius itu menghantam sekali lagi. Langit runtuh, dan kekuatan penghancur yang dahsyat menyapu. Teknik pedang iblis yang hebat tidak dapat melarikan diri, dan dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dengan suara ledakan, semakin banyak retakan muncul pada bilah teknik pedang iblis besar. Retakan itu semakin rapat dan akhirnya meledak dengan suara keras. Teknik pedang iblis agung telah rusak parah, dan hanya satu rune teknik rahasia yang tersisa melayang di udara, mencoba melarikan diri. Namun, Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraih rune keterampilan rahasia dari teknik pedang iblis yang hebat. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kuil Dewi Penyihir kuno tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Teknik pedang iblis agung meraung. Kamu bicara seolah-olah kuil Dewi Penyihir kuno akan membiarkanmu pergi jika aku tidak membunuhmu. Lu Ming tersenyum tipis. Dia telah membunuh begitu banyak orang dari pihak lain. Kuil Dewi Penyihir kuno pasti tidak akan membiarkannya lolos. Membunuh satu orang berkurang atau menambah satu orang lagi tidak membuat perbedaan. Dengan pikirannya, dia menyimpan rahasia teknik pedang iblis agung itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dalam sekejap, dia menghilang dari tempat asalnya dan mengejar ke arah di mana Kaisar Dewa tingkat kedua melarikan diri dengan keterampilan rahasia kuno yang hebat. Akan tetapi, setelah mengejar beberapa jarak, dia tetap tidak dapat menemukan jejak pihak lainnya. Bab 4129, Puncak Alam Kaisar Surgawi tingkat ketujuh. Lu Ming terus-menerus menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat, tetapi dia tidak menemukan jejak Kaisar Dewa tingkat kedua. Lu Ming tahu bahwa pihak lain telah melarikan diri ke tempat yang sangat jauh. Kekuatan bertarungnya akhirnya terbatas. Dia telah menggunakan waktu yang cukup lama untuk membunuh Kaisar Dewa tingkat kedua menggunakan teknik pedang iblis yang hebat. Jumlah waktu ini cukup bagi Kaisar Dewa tingkat kedua untuk melarikan diri ke tempat yang sangat jauh. Terlebih lagi, Kaisar Dewa tingkat kedua lainnya tampak seperti sinar cahaya surgawi. Kecepatannya sangat mengejutkan. Bahkan jika Lu Ming menggunakan teknik teleportasi yang lebih besar dengan kekuatan penuh, dia tidak yakin bisa mengejar pihak lain. Bagaimanapun, kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada dia. Ini juga menjadi alasan mengapa Lu Ming menyerang teknik pedang iblis besar terlebih dahulu dan bukan orang lain. Jika dia menyerang orang lain sejak awal, mungkin kedua eksistensi Kaisar Dewa tingkat kedua tidak akan mampu bertahan. Karena salah satu dari mereka telah melarikan diri, kuil penyihir kuno pasti akan membalas dendam. Dari apa yang mereka katakan, pasti ada seseorang yang lebih kuat di kuil penyihir kuno. Aku harus meningkatkan kekuatanku. Lu Ming merenung sambil mengerutkan kening. Melalui percakapan sebelumnya, dia akhirnya mengetahui seberapa besar kesenjangan antara setiap tahap alam Tirk Surgawi. Meskipun dia dapat mengendalikan tongkat es misterius dan membunuh Kaisar Dewa tingkat kedua, dia jelas bukan tandingan Kaisar Dewa tingkat ketiga. Selanjutnya, kuil penyihir kuno kemungkinan besar akan mengirim ahli Dewa Kaisar tingkat ketiga untuk membunuhnya. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Saya memiliki lebih dari selusin rune teknik rahasia kuno di tangan saya. Saya ingin tahu apakah rune-rune itu dapat membantu kultivasi saya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lu Ming merenung. Kemudian, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, dia menemukan tempat tersembunyi dan membuat lubang besar di tanah. Dia masuk jauh ke dalam tanah dan duduk bersila. Saat berikutnya, sebuah seni rahasia muncul di tangan Lu Ming. Nak, kau cari mati. Lebih baik kau lepaskan aku. Kalau tidak, kuil Dewi Penyihir kuno tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu dia mengeluarkan rune keterampilan rahasia itu, terdengar suara marah dan mengancam. Meskipun lusinan keterampilan rahasia kuno telah dihancurkan bentuk fisiknya oleh Lu Ming, kecerdasan spiritualnya masih ada dan belum hancur. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia memegang rune seni rahasia di tangannya. Kekuatan terlarang mengalir ke dalamnya dan mulai melenyapkan kecerdasan spiritual di dalamnya. Tidak, aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Ah, ampuni aku. Butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk memperoleh kesadaran.
Aku telah melalui banyak kesulitan untuk mengolah tubuh fisikku. Tolong ampuni aku. Melihat ancamannya gagal, pihak lainnya mulai memohon belas kasihan. Namun, Lu Ming tidak peduli padanya. Dia mengendalikan energi terlarang dengan sekuat tenaga dan menghapus kecerdasan pihak lain. Tangisan pihak lain semakin pelan dan tak lama kemudian tak ada lagi gerakan. Kecerdasan pihak lain telah sepenuhnya dihancurkan olehnya. Mari kita coba efeknya. Lu Ming memegang rune seni rahasia. Dengan satu pikiran, rune seni rahasia itu terintegrasi ke dalam salah satu sel di tubuh Lu Ming. Lu Ming merasa bahwa ia telah menguasai keterampilan rahasia kuno. Lu Ming telah menguasai keterampilan rahasia kuno lainnya. Namun, Lu Ming mengujinya dan menyadari bahwa penguasaannya terhadap keterampilan rahasia kuno hanya pada tingkat pemula. Itu sama seperti seni pagoda Dewa Agung sebelumnya. Namun, gelombang energi murni menyebar dari sel itu dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Dalam waktu singkat, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Seperti yang diharapkan, rune keterampilan rahasia kuno dapat meningkatkan basis kultivasiku. Lu Ming sangat gembira. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan rune seni rahasia. Dia mengabaikan teriakan dan raungan lawannya. Dia menggunakan trik yang sama untuk melenyapkan kecerdasan spiritual lawannya dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Seketika, gelombang energi lain menyembur keluar dan meningkatkan tingkat kultivasi Lu Ming. Dengan cara ini, Lu Ming terus-menerus menghapus kecerdasan rune seni rahasia yang diperolehnya dan mengintegrasikannya ke dalam sel-selnya. Akhirnya, tibalah teknik pedang iblis yang hebat. Akan tetapi, Lu Ming dalam keadaan linglung saat dia memegang rune teknik pedang iblis agung. Itu karena dia sudah memiliki teknik pedang iblis yang hebat dan telah mengolahnya hingga tingkat penyelesaian yang hebat. Apakah dia masih bisa menyatu dengan teknik rahasia ini? Lu Ming tidak percaya diri. Namun, jika dia tidak mencobanya, bagaimana dia bisa merasa puas? Lu Ming meletakkan rune keterampilan rahasia dari teknik pedang iblis besar ke dalam sel. Namun, tampaknya ada gaya tolak yang kuat di dalam sel yang menolak rune keterampilan rahasia tersebut. Seperti yang diduga, itu tidak dapat menyatu. Tampaknya tubuhnya hanya dapat mengizinkan satu teknik rahasia untuk diintegrasikan ke dalam sel-selnya. Mustahil untuk menggabungkan teknik rahasia yang sama ke dalam sel yang berbeda. Bukankah itu akan sia-sia? Lu Ming mengerutkan kening. Rune keterampilan rahasia ini ditinggalkan oleh seorang ahli Dewa Kaisar tingkat kedua. Rune ini pasti akan sangat membantunya. Dia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakannya begitu saja. Saya bertanya-tanya apakah itu dapat diintegrasikan ke dalam sel yang sama. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar dan sebuah ide muncul di benaknya. Jika tidak dapat diintegrasikan ke dalam sel yang berbeda, maka setidaknya dapat diintegrasikan ke dalam sel yang sama. Saat memikirkan ini, Lu Ming mengarahkan rune seni rahasia ke sel asli yang telah terintegrasi dengan teknik pedang iblis agung. Yang mengejutkan Lu Ming, kali ini semuanya berjalan sangat lancar. Rune seni rahasia dari teknik pedang iblis yang hebat menyatu ke dalam sel dan menghilang. Kemudian, energi yang sangat murni menyembur keluar dan tingkat kultivasi Lu Ming mulai meningkat pesat. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Puncak Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Sayang sekali, dia hanya kurang sedikit untuk mencapai terobosan. Lu Ming mengerutkan kening. Kultivasinya telah berhenti di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-7 dan dia agak menyesal karena belum berhasil mencapai tingkat ke-8. Jika aku bisa mendapatkan beberapa rune teknik rahasia lagi, aku mungkin bisa menerobosnya dalam sekali jalan. Lu Ming berpikir dalam hati. Kemudian, dia merasakan teknik pedang iblis yang hebat dan menyadari bahwa tidak ada perubahan padanya. Bahkan ketika dia mengeksekusinya, kekuatannya tidak meningkat. Tampaknya rune teknik rahasia dari teknik pedang iblis agung itu hanya diresapi dengan energi di dalamnya dan tidak mempunyai kegunaan lain. Sudah lama, saya yakin kuil Dewi Penyihir kuno sudah mulai bertindak. Saya harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Jika saya tetap di satu tempat, pihak lain akan mudah menemukan saya. Lu Ming segera meninggalkan tempat itu dan terbang ke utara. Sebelumnya dia sudah mengecek informasinya dan mengetahui kalau kuil penyihir kuno itu berada di sebelah selatan dunia kuno besar, sedangkan kuil penyihir agung berada di sebelah utara. Karena ia sedang diburu oleh kuil Dewi Penyihir kuno, ia berencana untuk menuju ke kuil Dewi Penyihir Agung.
Meskipun dia tidak yakin apakah orang-orang dari kuil Grand Magus akan memburunya, itu lebih baik daripada tinggal di sini. Hari berlalu dengan cepat. Celakanya, sebelum ia sempat meninggalkan wilayah kuil Dewi Penyihir Kuno, ia ditemukan oleh para ahli kuil Dewi Penyihir Kuno. Lu Ming sedang terbang ketika kekosongan tiba-tiba runtuh. Beberapa serangan menghancurkan langit dan bumi saat mereka melesat ke arah Lu Ming. Kekuatannya begitu kuat sehingga membuat wajah orang-orang berubah. Totalnya ada 3 serangan, semuanya dari Kaisar Dewa tingkat kedua. Dalam sekejap, Lu Ming dapat menentukan kekuatan orang yang menyerangnya. Bab 4130, Pelindung Kaisar Dewa tingkat ketiga. Ketiga eksistensi Dewa Kaisar tingkat kedua menyerangnya pada saat yang sama. Ini telah melampaui batas kekuatannya. Dia pasti tidak akan mampu melawan dengan kekuatannya sendiri. Namun, selama kurun waktu ini, kondisi mental Lu Ming sedang tegang. Ia selalu siap disergap. Oleh karena itu, saat pihak lain menyerang, ia mengaktifkan Celestial Armor kelas 1 untuk mempertahankan diri. 3 suara gemuruh keras terdengar. Ketiga serangan Dewa Kaisar tingkat kedua berhasil diblokir. Namun, kekuatan dahsyat itu masih membuat Lu Ming terpental. Ia jatuh ke tanah dan menciptakan lubang besar. Namun, begitu Lu Ming jatuh ke tanah, ia melesat ke langit. Pada saat yang sama, mutiara angin yang ganas muncul di tangannya. Sebuah tornado menyapu ke arah 3 ahli Kaisar Dewa tingkat kedua. 3 ahli Kaisar Dewa tingkat kedua mengambil tindakan dan memblokir tornado tersebut. Bocah itu ada di sini, bunuh dia. Jangan biarkan dia lolos. Dan EBSP, pada saat ini, suara gemuruh terdengar, menyebabkan ruangan hancur dan banyak orang bermunculan. Begitu banyak orang, ekspresi Lu Ming berubah drastis. Lu Ming menyapu pandangannya dan melihat sedikitnya beberapa lusin sosok, tidak kurang dari 50. Aura orang-orang ini bervariasi kekuatannya. Akan tetapi, bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki kultivasi Kaisar Dewa tingkat pertama, sedangkan yang terkuat memiliki kultivasi Kaisar Dewa tingkat kedua. Kuncinya adalah terlalu banyak ahli Kaisar Dewa tingkat kedua. Lu Ming bisa merasakan setidaknya selusin aura Kaisar Dewa tingkat kedua. Lebih dari selusin Dewa Kaisar tingkat kedua berkumpul bersama. Kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Bahkan jika Lu Ming memiliki baju besi senjata surgawi tingkat pertama, dia tidak akan mampu bertahan lama. Orang-orang ini mengambil tindakan saat mereka melihat Lu Ming. Wus, wus. Tidak kurang dari 50 serangan dilancarkan ke arah Lu Ming pada saat yang sama. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Lu Ming tidak berani menghadapinya secara langsung. Dengan begitu banyak serangan yang datang padanya pada saat yang sama, meskipun itu tidak sekuat serangan Dewa Kaisar tingkat ketiga, itu tidak terlalu jauh. Dia memperkirakan bahwa setelah beberapa serangan, baju besi surgawi kelas 1 tidak akan mampu menahannya. Teleportasi yang lebih hebat. Lu Ming menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan menghilang dari tempat asalnya. Ketika dia muncul kembali, dia telah menghindari serangan dan muncul ribuan mil jauhnya. Lalu, ia terbang cepat ke satu arah. Itu teknik teleportasi yang lebih hebat. Mengejar. Cepat laporkan hal ini ke Lord Protector. Serangkaian raungan marah terdengar. Selusin ahli Kaisar Dewa tingkat kedua adalah yang tercepat. Mereka berubah menjadi selusin aliran cahaya dan mengejar Lu Ming. Di belakang mereka, para ahli Kaisar Dewa tingkat pertama juga mengejar Lu Ming. Ahli Kaisar Dewa tingkat kedua sangat cepat. Bahkan jika Lu Ming menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat, dia tidak dapat menyingkirkan mereka dalam waktu singkat. Semakin tinggi kultivasi dari teknik teleportasi yang lebih tinggi, semakin jauh jarak yang bisa ditempuhnya. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia tidak bisa berteleportasi terlalu jauh dalam sekali gerakan. Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri, menempuh jarak yang jauh dalam sekejap mata. Itu berbahaya. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan bahaya yang mematikan. Kekuatan penghancur tiba-tiba melonjak ke arahnya dari atas kepalanya. Itu sangat mengerikan. Lu Ming ingin menggunakan teleportasi besar untuk menghindarinya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa teleportasi besar itu telah gagal. Alasan utamanya adalah karena kekuatannya terlalu mengerikan. Ruang di segala arah tampaknya telah membeku. Dia terpengaruh oleh kekuatan penghancur. Lu Ming hanya bisa mengaktifkan baju zirah surgawi kelas 1 untuk memblokirnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan penghancur menghantam baju zirah prajurit surgawi kelas 1,
menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Tubuh Lu Ming menghantam tanah sekali lagi, menciptakan lubang besar yang dalamnya ribuan mil. Lu Ming merasakan sekujur tubuhnya mati rasa dan dia memuntahkan darah. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa cahaya dari armor surgawi kelas 1 telah meredup. Perisai cahaya telah menjadi redup, seperti nyala lilin yang dapat padam kapan saja. Kaisar Dewa tingkat ketiga, Lu Ming punya pikiran. Serangan tadi terlalu mengerikan. Jauh melampaui alam Dewa Kaisar tingkat kedua. Bahkan baju besi surgawi kelas 1 pun menjadi tumpul setelah menangkis satu serangan. Itu pasti Dewa Kaisar tingkat ketiga. Itu karena Kaisar Dewa tingkat kedua tidak memiliki kekuatan serangan yang tinggi. Sedangkan bagi mereka yang berada di level 4 Kaisar Dewa ke atas, satu gerakan dari mereka tidak akan mampu menahan armor surgawi kelas 1. Jika yang menyerang adalah Kaisar Dewa level 4 ke atas, dia pasti sudah mati. Lu Ming kembali mengeluarkan jurus teleportasi hebat tanpa berpikir. Kali ini, ia berhasil. Lu Ming menghilang dari tempat asalnya dan muncul di tempat lain. Kau ingin pergi. Kau tidak bisa melarikan diri bersamaku di sini. Suara dingin terdengar, dan dua tatapan tajam melesat ke arah Lu Ming. Kemudian, sosok kekar bergegas ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, Lu Ming bisa melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Itu adalah seorang pria besar dengan jenggot panjang. Pria kekar ini pasti telah berubah dari semacam keterampilan rahasia kuno. Auranya sangat kuat dan penuh dengan kekuatan penghancur. Kecepatannya sangat cepat saat dia mendekati Lu Ming. Kaisar Dewa tingkat ketiga jelas bukan sesuatu yang bisa kulawan. Armor senjata surgawi kelas 1 bisa menangkisnya sekali, tetapi jelas tidak bisa menangkisnya untuk kedua kalinya. Jika kita bertarung langsung, hanya ada kematian. Lebih baik pergi. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat lagi dan menghilang dari tempat itu. Dari gerakan sebelumnya, dia telah dengan jelas mengenali kekuatan Kaisar Dewa tingkat ketiga. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan tongkat es misterius itu, dia tetap tidak sebanding dengan lawannya. Dia jauh tertinggal. Namun, Kaisar Dewa tingkat ketiga terlalu kuat. Kekuatannya telah sepenuhnya mengunci Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming menggunakan teleportasi yang lebih besar, dia tidak dapat melarikan diri. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyempit. Aku tidak bisa terus seperti ini. Sekarang, aku hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuanku. Kilatan cahaya melintas di mata Lu Ming. Dia mengubah arahnya dan terbang menuju sekelompok besar ahli tirk surgawi. Blokir dia dan beri waktu bagi pelindungnya. Begitu pelindungnya datang, dia pasti akan mati. Membunuh. Orang pertama yang berhadapan dengan Lu Ming adalah belasan ahli Kaisar Dewa tingkat kedua. Mereka semua meraung marah dan melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Sekitar selusin serangan itu bagaikan longsoran salju. Sangat mengerikan. Penghalang angin yang kuat. Lu Ming pertama-tama mengaktifkan kekuatan mutiara angin kencang dan mengubahnya menjadi penghalang angin kencang, menghalangi bagian depan. Kemudian dia mengeluarkan tongkat es misterius itu dan memukulnya sekuat tenaga. Puluhan serangan Dewa Kaisar tingkat kedua mendarat di penghalang badai terlebih dahulu. Penghalang badai tidak dapat menahan serangan dan hancur. Akan tetapi, ia masih berhasil menggunakan sebagiannya dan melemahkan sebagian dari selusin serangan. Kemudian, tongkat es misterius itu menghantam dan menghancurkan beberapa serangan sekaligus. Sosok Lu Ming melesat dan menyerbu ke arah salah satu ahli Kaisar Dewa tingkat kedua. Ketika ahli Kaisar Dewa tingkat kedua melihat Lu Ming tiba-tiba mendekat, dia sangat ketakutan sehingga ekspresinya berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur. Namun, target Lu Ming bukanlah dia. Lu Ming bergegas melewati mereka. Dengan kilatan lain, dia sudah berada di depan para Dewa Kaisar tingkat pertama itu. Membunuh. Batang es misterius itu sangat besar, dan berubah menjadi 9 bayangan batang saat menyerang. 9 eksistensi Dewa Kaisar tingkat pertama tidak dapat menahan serangan tongkat es misterius itu. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi 9 rune keterampilan rahasia. Bab 4131, Seni Kehancuran yang Hebat. Lu Ming menggunakan teknik rahasia kuno untuk membunuh 9 Dewa Kaisar tingkat pertama dalam satu gerakan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih 9 rune dari teknik rahasia tersebut. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Begitu 9 rune seni rahasia berada di tangannya,
Lu Ming dengan panik menuangkan energi terlarang untuk menghapus kecerdasan dalam rune seni rahasia tersebut. Pada saat yang sama, batang es misterius itu terus menyerang. Suara mendesing. Bayangan tongkat itu memenuhi kekosongan dan sangat menakutkan. Mereka dapat menghancurkan langit berbintang dan Dewa Kaisar tingkat pertama biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Di bawah tekanan bayangan tongkat, mereka meledak terus-menerus dan tubuh mereka hancur, berubah menjadi rune rahasia. Lu Ming memegang semua rune keterampilan rahasia ini di tangannya dan terus-menerus menggunakan kekuatan terlarang untuk melenyapkan kecerdasan spiritual di dalamnya. Bocah, kau cari kematian. Kaisar Dewa tingkat ketiga meraung marah dan menyerang Lu Ming dengan seluruh kekuatannya. Namun, saat pihak lain mendekat, Lu Ming menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat. Sosoknya melintas dan dia muncul di tempat lain. Kaisar Dewa tingkat ketiga itu terus mengejar Lu Ming. Namun, Lu Ming menghindar lagi dan muncul kembali di antara para ahli Kaisar Dewa tingkat pertama. Tidak bagus, dodge. Cepat lari. Para ahli Kaisar Dewa tingkat pertama itu semua ketakutan dan mundur dengan panik. Mereka semua terbentuk dari keterampilan rahasia kuno dan telah mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai kesulitan sebelum mereka dapat memperoleh kesadaran dan mengambil bentuk manusia. Mereka tidak ingin mati. Sebenarnya, mereka terlalu banyak berpikir. Lu Ming sama sekali tidak berniat membunuh mereka. Dia sudah memiliki 15 rune teknik rahasia di tangannya, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menghapus kecerdasan di dalamnya. Dia tidak akan bisa mendapatkan lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Dia terus melakukan teknik teleportasi yang lebih hebat dan bergerak cepat untuk menghindari keberadaan Kaisar Dewa tingkat ketiga itu. Pada saat yang sama, dia juga melenyapkan kecerdasan dalam rune teknik rahasia. Akhirnya, setelah menghindar beberapa kali, mata Lu Ming berbinar. Dia berhasil. 9 rune teknik rahasia pertama yang dia peroleh telah kehilangan kecerdasannya. Begitu kecerdasan dalam rune seni rahasia itu musnah, Lu Ming segera menyatukan 9 rune seni rahasia itu ke dalam 9 selnya. Kemudian, energi yang kuat dan murni menyembur keluar dari 9 selnya dan mengalir ke setiap sel, terus-menerus berubah menjadi energi tabu. Ledakan. Lu Ming bisa merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia menyerbu ke tingkat ke-8 alam Kaisar Surgawi. Hanya sedikit lagi. Lu Ming meraung dalam hatinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hambatan dari alam Kaisar Surgawi tingkat 8 mulai mengendur. Seolah-olah dia dapat menerobos pada saat berikutnya. Namun, dia masih kurang sedikit, hanya sedikit saja. Membunuh. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Jejak telapak tangan besar, yang penuh dengan kekuatan penghancur, menghantam Lu Ming. Dia adalah ahli Kaisar Dewa tingkat ketiga. Tidak bagus. Jantung Lu Ming bergetar. Dia segera menggunakan teleportasi yang lebih besar untuk pergi. Namun, kali ini, lawannya terlalu dekat dengannya, dan teknik teleportasi yang lebih hebat tidak semulus sebelumnya. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa dan sedikit lebih lambat. Namun, Lu Ming masih berhasil melemparkannya dengan sukses. Dia hanya sedikit lebih lambat dan masih tersapu oleh seberkas kekuatan penghancur. Lu Ming muncul kembali ribuan mil jauhnya. Tubuh aslinya telah menghilang. Dia telah terkena kekuatan penghancur. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Tapi orang ini dibentuk oleh seni penghancur yang hebat. Lu Ming punya ide. Seni penghancur yang hebat menduduki peringkat sangat tinggi di antara 3.000 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Seni ini dapat menduduki peringkat 100 teratas. Setelah berhasil dikultivasikan, setiap gerakan seseorang akan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Seni ini sangat mengerikan. Namun, Lu Ming memiliki tubuh terlarang. Bahkan jika separuh tubuhnya hancur, hal itu tidak banyak memengaruhinya. Sebaliknya, hal itu potensinya. Potensi terus-menerus di dalam sel-selnya dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah menggunakan teleportasi besar sekali, dia menggunakannya beberapa kali berturut-turut untuk meningkatkan jarak antara dia dan lawannya, guna memberi waktu baginya untuk pulih. Baiklah, aku sudah selesai. Tiba-tiba, Lu Ming sangat gembira. 6 rune keterampilan rahasia yang tersisa di tangannya semuanya telah kehilangan kecerdasannya. Lu Ming menyimpan 6 rune seni rahasia ke dalam 6 selnya. Saat berikutnya, gelombang energi muncul dari masing-masing ke-6 sel ini.
Lu Ming segera menggunakan energi ini untuk menerobos ke alam berikutnya. Ledakan. Kali ini, ada ledakan keras di tubuh Lu Ming, dan auranya meningkat pesat. Dia telah berhasil menerobos. Kultivasi Lu Ming akhirnya memasuki alam Kaisar Surgawi tingkat ke-8. Setelah melangkah ke ranah Kaisar Surgawi tingkat 8, kekuatan Lu Ming telah meroket. Energi tabunya juga meningkat pesat. Tubuhnya pulih dengan kecepatan yang lebih mencengangkan. Pada saat ia menerobos, separuh tubuhnya yang telah hancur pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, tubuhnya pulih sepenuhnya. Anak ini, yang lainnya, termasuk Kaisar Dewa tingkat ketiga, tercengang dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dan kemudian, niat membunuh. Bunuh. Kita harus membunuh bocah ini. Kaisar Dewa tingkat ketiga meraung di dalam hatinya dan sekali lagi menyerang Lu Ming. Kecepatannya sangat mengejutkan. Kemanapun dia lewat, kekosongan itu terus-menerus hancur, berubah menjadi gelombang kehancuran yang menyerbu ke arah Lu Ming. Ketika Lu Ming ragu untuk menerobos, dia berhenti sejenak. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Blokir itu. Lu Ming mengeluarkan tongkat mistik esnya dan memukulnya. Setelah memasuki alam Kaisar Surgawi tingkat 8, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Kekuatan tongkat es misterius juga menjadi lebih kuat. Ledakan. Batang es yang dalam dan kekuatan penghancur saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengguncang bumi. Kekosongan tempat tabrakan terjadi berubah sepenuhnya menjadi kekacauan. Kemudian, tongkat es misterius itu bergetar terus-menerus. Ekspresi Lu Ming berubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya. Tubuhnya mundur dengan cepat hingga dia berada lebih dari 10.000 mil jauhnya. Meski begitu, masih ada kekuatan penghancur yang menyerang Lu Ming. Namun, Lu Ming memiliki dua lapisan pertahanan. Lapisan pertama tentu saja adalah pertahanan dari baju zirah prajurit surgawi kelas 1. Namun, armor prajurit surgawi kelas 1 telah memblokir serangan lawan dengan kekuatan penuh sebelumnya dan tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan yang tersisa. Armor itu hancur oleh kekuatan penghancur dalam satu pukulan. Lapisan pertahanan lainnya diaktifkan oleh teknik pertahanan hebat. Teknik pertahanan hebat ini menduduki peringkat 3 teratas dari 3.000 teknik rahasia kuno dalam hal kekuatan pertahanan. Teknik ini secara alami sangat kuat. Akan tetapi, teknik pertahanannya yang hebat masih dapat ditembus oleh kekuatan penghancurnya. Namun, setelah diblokir oleh tongkat mistis es dan beberapa lapis pertahanan, kekuatan penghancurnya telah sangat melemah. Kekuatan yang tersisa tidak dapat melukai Lu Ming dengan parah. Lu Ming hanya memuntahkan seteguk darah dan tidak terluka serius. Kaisar Dewa tingkat ketiga memang kuat. Meskipun aku telah menembus Kaisar Dewa tingkat ke-8 dan mengaktifkan kekuatan tongkat es misterius, aku masih belum sebanding dengannya. Namun, aku hampir tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Lu Ming punya pikiran. Itu jauh lebih baik daripada sebelum dia berhasil menerobos. Pada alam Kaisar Surgawi tingkat ke-7, bahkan jika dia mengaktifkan tongkat es yang dalam, akan sulit baginya untuk menahan serangan pihak lain.